Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Tolabi. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, nomor induk mahasiswa 23404 101 363. PBG BIJ 2 Program Fikih. Tugas saya di MI Ma'arif Ar-Rasyidin Pucang melakukan pembelajaran UKIN sebagai tugas akhir PBG dalam jabatan BIJ 2 K1 UIN Sunan Kalijaga 2023. Selanjutnya, mari kita lakukan pembelajaran materi sedekah mata pelajaran fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sedekah, materi fikih. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba anak-anak tengok di kanan kiri tempat duduk anak-anak, adakah sampah? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti tadi yang piket hari ini melaksanakan piket dengan tertib. Ini jangan sampai ketinggalan. Hari besok manakala yang jadwalnya piket tetap melaksanakan piket. Paham? Ya. Sebelum kita awali pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan kita membaca basmalah, mudah-mudahan kita nanti diberi kelancaran dalam pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anakku yang saya sayangi, sebelum kita lanjutkan, anak-anak hafal lagu kaitannya dengan Garuda Pancasila? Hafal. Ya, kalau hafal silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo Mas, ayo berdiri. Mas dipimpin. Ya, 1, 2, 3, ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Ya, sebelum kita masuk pada materi tentang sedekah, anak-anak, apakah hari ini anak-anak sudah bersedekah? Sudah. Coba Mas, tadi Anda mengatakan sudah bersedekah. Sedekah dengan apa Mas? Sedekah dengan uang. Alhamdulillah. Ada lagi Mbak? Tadi mengatakan sedekah. Sedekah dengan apa? Dengan makanan. Ya. Sedekah dengan senyuman dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ya, materi hari ini kita akan membahas tentang sedekah pada mata pelajaran fikih. Ya, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, tujuan dalam pembelajaran kita itu yang pertama. Anak-anak melihat yang di belakang? Melihat? Kaitannya dengan tulisan yang ada di depan. Perisa mboten? Lihat ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kita memiliki kesadaran tentang perintah Allah. Nah ini kalau kita berbicara tentang sedekah itu adalah sebuah perintah Allah. Kalau di dalam
ajaran agama Islam, rukun Islam, masuk pada yang ke syahadat, sholat, ya, zakat, perintah Allah. Yang kedua, meyakini nilai sedekah. Nah, itu dengan kita bersedekah, sedekah yang mempunyai sifat kecil maupun besar itu nanti ada nilainya. Yang ketiga, menunjukkan perilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari. Lah ini, kita dengan bersedekah maka kita peduli. Apa yang dimaksud dengan peduli? Paham tidak anak-anak? Peduli itu bagaimana toh? Peduli. Peduli itu bagaimana? Ada yang tahu peduli? Apa Mbak peduli? Ada yang tahu, Mas? Peduli itu bagaimana ya? Kita itu mempunyai rasa sayang, rasa peduli itu memperhatikan terhadap orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yang keempat, menunjukkan perilaku empati. Empati itu senang dalam mentaati perintah Allah. Ini kita mempunyai perilaku senang dalam mentaati perintah Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim, maka apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus kita laksanakan. Ya, diantaranya adalah tadi kalau di dalam rukun Islam adalah adanya zakat. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum sedekah, itu nanti kita masuk ke sana. Ya, menganalisis tentang ketentuan sedekah secara benar. Terakhir, merumuskan sedekah secara benar, mensimulasikan itu kita melakukannya. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan sedekah secara benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, coba mari kita amati gambar di bawah ini. Anak-anak melihat gambar itu? Itu adalah ada 4 orang. 1 orang yang sudah tua menggendong seorang anak kecil dan 2 orang yang masih remaja memberikan bantuan kepada orang tua tersebut. Ya. Kalau kita menengok pada gambar di situ, gambar apakah di samping seseorang yang sedang melakukan sedekah? Ya, ada pertanyaan pada anak-anak. Coba, itu yang paling pojok, Mas. Ya, apakah kalian pernah melakukannya, Mas? Seperti itu? Pernah? Alhamdulillah. Berarti pernah melakukan. Melakukannya apakah harus dengan menggunakan harta, Mas? Tidak. Ya. Yang kedua, coba Mbak. Ya, kapan biasanya orang melakukan kegiatan seperti itu? Kapan saja, waktunya tidak terbatas. Kapan saja. Ya, kalau kita mau melakukan sedekah itu waktunya kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bahkan bisa malam hari. Salah satu contoh, misalkan saja suatu malam hari mati lampu, kebetulan tetangga tidak punya lilin, warung kehabisan lilin. Anak-anak didodok, dok. Siapa saya? Kenapa? Saya mau minta bantuan apa? Adakah masih punya lilin? Oh masih. Nah, itu salah satu contoh sedekah kecil, memberikan lilin kepada tetangga yang pada saat itu sedang mati lampu. Untuk apa? Penerang. Apalagi di keluarga itu ada seorang anak kecil yang masih balita, nangis terus, kasihan. Paham? Ya, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk pada pengertian sedekah. Pengertian sedekah itu nanti dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu secara bahasa, yang kedua secara istilah. Tolong anak-anak dipahami tentang pengertian sedekah itu. Kalau anak-anak paham, berarti anak-anak harus sudah hafal. Paham dereng? Paham dereng? Ya, menurut bahasa. Anak-anak tentu sering mendengar apa itu sedekah. Kata sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang mempunyai arti memberi atau pemberian atau derma. Kita memberi atau kita berderma. Kita memberi. Apa itu yang kita berikan? Tadi ada 2 macam, yaitu
bisa harta, bisa non-harta. Harta ya sesuatu yang kita punya. Itu bisa uang, bisa makanan. Kalau non-harta bisa tenaga, bisa pikiran. Adapun menurut istilah syariat Islam adalah memberikan bantuan kepada atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa barang maupun harta atau yang lainnya, tanpa kita mengharapkan imbalan apapun dari orang tersebut dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu harta maupun non-harta. Setelah kita memberikan, kita tidak mengharap dari orang tersebut, tapi kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya tentang sedekah itu tertuang di dalam Al-Quran, hadis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini sebagaimana kalau kita mengutip pada surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa qaradullahu qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah ini. Coba ini kalau kita mau meresapi tentang dalil ini. Orang-orang yang mau bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Nah, ini tentunya kita meminjamkan sesuatu kepada teman kita, tapi dengan pinjaman yang baik, digunakan untuk kepentingan yang baik. Kita meminjamkan kepada orang lain. Nah, ini di situ disebutkan kepada Allah. Niscaya akan dilipat gandakan. Maka kita di dalam bersedekah atau kita di dalam meminjamkan itu nanti kita akan dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Dan bagi mereka pahala yang sangat banyak. Nah, ini sangat banyak itu tentunya pasti mereka akan mendapat pahala yaitu sebuah surga. Pahalanya sangat banyak. Nah, maka dari itu anak-anak tolong gemarlah untuk bersedekah. Kaitannya dengan hukum sedekah. Kalau kita berbicara tentang sedekah, maka di situ disebutkan bahwa hukum sedekah itu adalah sunnah muakkad yang mempunyai arti sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ini anak-anak kaitannya dengan sedekah itu sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan sekali, sangat diharuskan sekali. Di mana Nabi Muhammad SAW dengan sangat penting. Namun pada kondisi tertentu, hukumnya akan menjadi wajib. Salah satu contoh, coba kalau anak-anak menengok di situ. Mungkin pada saat ini biasanya di kota besar. Di kota besar pada saat jalan-jalan di mal. Tahu-tahu ada seorang yang sangat tua renta. Yang sudah tua renta, mereka tertidur biasanya di jalan tangga atau pintu masuk mal tersebut dengan pakaian yang sudah lusuh, kurus, tidak punya tenaga sama sekali. Lah, manakala anak-anak melihat hal yang seperti itu, maka anak-anak itu mempunyai kewajiban untuk sedekah sesuai kemampuan anak-anak. Nah, biasanya kalau kayak gitu, Pak, sedekah yang harus kita keluarkan apa? Bisa berupa makanan. Ini biasanya orang yang sudah tua renta seperti itu biasanya mereka sudah tidak punya keluarga atau mungkin mereka ditinggalkan oleh keluarganya, oleh anak, istrinya, akhirnya hidupnya terlunta-lunta. Nah, kalau anak-anak melihat hal yang seperti itu sudah menjadi kewajiban untuk melakukan sedekah. Contoh itu, ada seorang yang sudah tua renta, tidak punya anak dan saudara, dan tidak punya pekerjaan. Maka kita perlu memberikan bantuan, karena jika kita tidak membantunya, maka bisa mengakibatkan fatal. Dan manakala kita tidak mengeluarkan sedekah, kita akan menjadi berdosa. Kalau kita tidak mengeluarkannya, maka akan berdosa. Nah, tolong itu dipahami.
kaitannya tentang hukum bersedekah. Hukum bersedekah itu adalah sunnah muakkad. Tapi bisa berubah menjadi wajib manakala dalam keadaan darurat, dalam keadaan tertentu. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Pak, kalau memberikan sedekah kepada musafir, tahu musafir? Apa musafir, Mas? Orang yang sedang melakukan perjalanan. Boleh tidak? Bu? Boleh. Apa yang harus kita berikan? Semampu kita. Bisa dengan makanan, bisa dengan harta, dan lain sebagainya. Coba kayaknya kok ini pada ngantuk ini. Kita masuk pada ice breaking. Tepuk semangat. Coba ulangi lagi. Tepuk semangat. Ya, ternyata masih bisa ceria. Ya, sudah paham kaitannya tentang hukum sedekah? Sudah ya, kita lanjutkan. Sekarang macam-macam sedekah. Sedekah wajib yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Kalau kita tadi berbicara tentang rukun Islam, syahadat, sholat, zakat. Zakat adalah salah satu sedekah yang mempunyai bentuk wajib. Ini harus kita keluarkan. Zakat itu nanti akan dibagi menjadi beberapa macam. Ada zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Kalau zakat fitrah adalah untuk diri kita. Kalau zakat mal kaitannya dengan harta kita. Ya, kedua, sunnah. Sedekah yang biasa kita lakukan. Tadi anak-anak saya tanya, apakah hari ini bersedekah? Ya, tadi menjawab dengan uang, menjawab dengan makanan. Ada lagi yang menjawab dengan senyuman, dengan memberikan bantuan, dengan memberikan pikiran dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Ya. Manfaat sedekah. Kita dengan sedekah itu pasti mempunyai banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, yaitu nanti rezeki akan berlimpah. Harta yang kita keluarkan itu bukan habis, tapi akan bertambah banyak. Yaitu dengan bersedekah. Kedua, kalau kita sakit akan menjadi sehat. Sakit itu dibagi menjadi berbagai macam. Ada sakit yang kelihatan, contoh terluka. Ada sakit jiwanya. Tahu sakit jiwanya? Ya, mungkin anak-anak masuk angin sampai tidak mau makan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dengan bersedekah, maka insya Allah nanti sakit kita akan cepat sehat. Nah, ini sulit jadi mudah. Ini maksudnya bagaimana anak-anak? Kalau kita gemar bersedekah, sesuatu yang sulit. Salah satu contoh mungkin anak-anak, Pak, kok saya itu sulit, Pak? Sulitnya bagaimana? Saya di dalam belajar itu menghafal susah. Nah, makanya anak-anak gemarlah untuk bersedekah. Dengan bersedekah kita dengan berderma, dengan memberi kepada orang lain, kepada tetangga, insya Allah nanti kita di dalam belajar akan mendapatkan kemudahan. Ya, bisnis menjadi lancar. Ini kalau orang tua anak-anak usaha. Orang tua anak-anak usaha dan orang tua anak-anak gemar bersedekah. Nanti akan menjadi lancar. Yang tadi kecil menjadi besar-besar, akhirnya punya perusahaan yang besar. Ya, ini menghapus dosa. Kita dengan bersedekah, maka dosa kita akan terhapus. Ini menolak bencana. Kita dengan bersedekah maka kita akan menolak bencana. Atau ini nama lainnya dari bencana itu apa ya? Musibah atau bala. Musibah itu macamnya banyak. Mungkin pada saat anak-anak pulang sekolah, kakinya tersandung batu sampai mengeluarkan darah. Musibah tidak? Ya tidak. Musibah.
Tapi manakala anak-anak gemar bersedekah, anak-anak nanti diperingatkan. Seharusnya lewat situ anak-anak disuruh belok. Nah, disuruh belok sama temennya. Lewat sini saja, oh ya. Nah, ini terhindar dari bencana atau musibah. Dicintai Allah dan manusia ini. Allah akan mencintai kita, akan sayang kepada kita. Begitu juga dengan halnya manusia. Manusia juga akan sayang kepada kita. Yang terakhir didoakan oleh malaikat. Malaikat akan mendoakan kita karena kita gemar melakukan sedekah. Paham? Ya. Ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Berarti sudah paham semua? Sudah ada soal? Tolong silahkan dibentuk sebuah kelompok. Ayo. Kelompok. Jadikan anak putri 2, anak putra 2. Ayo segera membentuk sebuah kelompok untuk mengerjakan soal. Sampun? Iya. Niat, ada orang yang memberi, ada orang yang menerima. Oh, iya toh. Sama ini sama. Ini apa ini? Kalau rukun, ya sama. Sudah? Sudah semua? Alhamdulillah ya. Kalau sudah anak-anak nanti presentasi ke depan. Coba dipersiapkan. Enggak apa-apa. Ke depan. Ya. Ya, kelompok 1. Yuk, ke depan. Sini, Mbak. Pakai salam dulu. Ya. Saya akan mempresentasikan tugas tentang materi sedekah pada kelompok 1. Ya. Yang nomor 2, coba Mbak jawabannya. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada seorang tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut dan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Adapun soalnya Mbak bagaimana? Jelaskan pengertian sedekah. Jawabannya? Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada seorang tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Iya. Terima kasih. Ya, dari kelompok 1 tadi sudah presentasi kaitannya tentang pengertian sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin dari kelompok putra. Tadi yang kelompok 4 mana? Ini, yang kelompok 3? Saya, ya coba yang kelompok 3 ke depan. Mas, pakai salam ya Mas. Salam. Ya, Assalamualaikum. Ya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang nomor 4 coba dibaca soalnya. Soalnya dulu Mas. Ya.
Iya, macam-macam sedekah. Sedekah itu bisa banyak sekali macamnya. Tadi disebutkan oleh teman anak-anak. Yang pertama adalah zakat fitrah. Kaitannya tentang sedekah wajib, Mas. Itu sedekah wajib. Zakat fitrah. Yang kedua yaitu materi dan non materi. Sedekah materi bisa berupa harta maupun non harta. Yang ketiga materi, yang ketiga non materi bisa berupa tindakan, bisa berupa pemikiran, bisa berupa ucapan dan banyak lagi yang lainnya. Paham? Ya. Materi pada hari ini kita simpulkan saja. Apa itu yang dikatakan tentang sedekah? Sedekah adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik menggunakan harta maupun non harta. Baik menggunakan harta maupun non harta. Baik menggunakan harta maupun non harta, tanpa kita meminta imbalan dari orang tersebut dan hanya kita mengharapkan dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan hukum sedekah itu adalah sunnah muakkad. Sedekah mempunyai sifat lebih umum dan luas dibanding dengan yang lain. Sedekah tidak hanya harta, tetapi juga bisa dengan tenaga, sikap, pikiran, dan lain sebagainya. Adapun penerima sedekah tidak hanya untuk agama, tetapi untuk perorangan maupun umum. Adapun macam-macam sedekah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah wajib dalam bentuk zakat, fitrah, dan mal. Sunnah biasa yang kita lakukan. Yang ketiga muakkad, ini berbentuk wakaf dan amal jariah. Sedekah mubah bisa berbentuk hadiah atau hibah. Paham? Ya, alhamdulillah materi pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mungkin masih ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa. Batila warzuqnas tinaba. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ya, jangan lupa nanti pulang di jalan mboten pareng geguyon. Nggih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak putri. Salam. Salam. Ya.